Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas interaksi sosial A2 dari angkatan 24 Universitas Airlangga Fakultas Psikologi. Izin mempresentasikan proses kognitif, motivasional, dan behavioral dalam interaksi interpersonal. Perkenalkan kelompok kami. Nama saya Rona Fairuzah Nurul Husna dengan NIM 113241158. Perkenalkan, nama saya Alia Kusufadila dengan NIM 113241185. Perkenalkan, nama saya Marta Zevania Tahapari dengan NIM 113241156. Namaku Nur Medasari dengan 3 digit NIM terakhir 121. Saya Rusda Kamila dengan NIM 113241157. Oke, sebelum masuk dalam topik, aku mau tanya nih, teman-teman, pernah nggak kalian ketemu sama orang baru, nggak pernah ketemu sama sekali, nggak pernah berinteraksi sama sekali sebelumnya, tapi kalian udah punya bayangan tentang orang itu? Misalnya nih, ada orang kelihatannya judes gitu, terus kalian mikir, wah ini orang nggak approachable banget, jadi kalian tidak terpikirkan buat sekedar apa, apalagi ngajak ngobrol gitu, teman-teman. Nah, ekspektasi yang kalian punya itu tanpa sadar mempengaruhi juga cara kalian untuk berinteraksi. Oke, sekarang kita masuk ke dalam topik. Ekspektasi dalam interaksi sosial. Poin pertama, sebelum berinteraksi kita sudah memiliki ekspektasi tentang orang lain dan bagaimana interaksi akan berjalan. Jadi teman-teman, maksudnya itu saat kita bertemu orang baru, sebelum berinteraksi kita tuh nggak mulai dari nol banget. Kita tuh udah punya bayangan tentang dia dan bagaimana interaksinya akan berjalan nantinya. Dan ekspektasi ini bisa datang dari pengalaman sebelumnya, cerita orang lain, atau situasi pada saat itu. Contohnya, saat KRS kemarin, ternyata kalian dapet dosen A. Nah, pas dapet dosen A tuh kalian jadi keinget cerita kating yang bilang, wah dosen A tuh killer banget gitu. Jadi pas kalian masuk ke dalam kelas sebelum ketemu dosen, kalian udah mikir, waduh gimana nih dosennya killer. Kalian udah keringet dingin duluan, udah tegang duluan kayak gitu. Oke, poin kedua, interaksi dipengaruhi oleh pemikiran, norma sosial, kepribadian, lingkungan, dan tujuan. Maksudnya gimana? Jadi interaksi itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, teman-teman. Jadi aku jelasin satu ya. Kalau pemikiran, persepsi kita atas orang lain. Kalau kita mikir orang tuh jutek, kita tuh pasti juga males ngajak ngomong dia, ya kan? Oke, ya, terus lanjut ke norma sosial. Kita ngobrol sama dosen pasti lebih sopan daripada ngobrol sama teman-teman, ya kan? Terus yang ketiga, kepribadian. Orang yang ramah bergaul, orang yang mudah bergaul bakal kayak cenderung mudah memulai obrolan daripada orang yang pemalu. Terus yang keempat ada lingkungan. Kita di kelas kita bakal lebih sering diem, kita bakal lebih banyak mendengarkan daripada ngobrol. Tapi kalau di kantin kita bakal banyak ngobrol sama teman-temannya kan. Nah, kalau tujuan, walaupun kita sama-sama ngobrol sama temen, kalau tujuannya beda juga pasti beda. Maksudnya gimana? Kita ngobrol sama temen tentang tugas kelompok pasti lebih serius kan daripada ngobrol tentang habis kelas mau kemana, ya kan, pasti beda kan. Oke. Terus ada self-fulfilling prophecy, dimana ekspektasi jadi kenyataan. Alurnya gimana? Kita punya ekspektasi terhadap orang lain, dan ekspektasi itu akan mempengaruhi kita untuk bertindak, dan tindakan kita itu juga akan mempengaruhi respon orang lain, dan akhirnya apa? Ekspektasi jadi kenyataan. Kalian baru aja ketemu sama orang yang kelihatannya pendiam, jutek, cuek gitu, dan kalian punya ekspektasi, wah nih orang kayaknya nggak mau diajak ngomong, dan ekspektasi kalian yang mikir dia nggak mau diajak ngomong membuat kalian untuk diem, nggak ngajak dia ngomong, dan kalian yang diem ini membuat dia juga diem. Karena kalian saling diem-dieman, maka obrolan pun tidak terjadi, dan itu akan jadi konfirmasi buat kalian kalau apa? Wah, bener kan nih orang emang gak mau diajak ngomong. Padahal bisa aja dia tuh juga nungguin kalian buat ngajak ngomong gitu. Oke, selanjutnya konsekuensi dari ekspektasi. Ada dua konsep penting, teman-teman. Yang pertama adalah perceptual confirmation dan behavioral confirmation. Perceptual confirmation itu apa? Perceiver, orang yang memiliki ekspektasi, melihat target sesuai dengan ekspektasinya, meskipun mungkin tidak sesuai dengan kenyataannya. Dan yang kedua ada behavioral confirmation, yaitu target. Orang yang
perceiver. Aku kasih contoh biar lebih mudah dipahami ya. Jadi ada guru tuh punya 2 murid, sebut aja si A dan si B. Guru mikir si A ini pintar, jadi saat dikasih pertanyaan, walaupun si A ini jawabnya kayak belibet gitu, guru tuh bakal mikir jawabannya tuh bener, jawabannya cerdas. Tapi saat si B yang diekspektasikan oleh si guru kurang pintar, saat si B diberi pertanyaan dan jawabannya benar, si guru tuh bakal mikir hoki aja nih orang, kayak gitu. Jadi apa? Perceptual confirmation itu perceiver melihat target sesuai dengan ekspektasinya meskipun mungkin tidak sesuai dengan kenyataannya. Oke, lanjut ke behavioral confirmation. Karena si A diberi perhatian lebih dari gurunya, maka dari itu si A bisa saja menjadi murid yang beneran pintar karena selalu diajari oleh gurunya, selalu dikasih perhatian gitu. Sedangkan si B, jadi si B yang diekspektasikan oleh gurunya murid yang kurang pintar, membuat si guru mengurangi perhatian kepada si B. Jadi mungkin si B itu kurang diajari sampai paham gitu. Dan akhirnya apa? Performa si B menjadi turun dan akhirnya dia menjadi murid yang kurang pintar sesuai dengan ekspektasi gurunya. Jadi ekspektasi awal itu seakan-akan terkonfirmasi oleh respon si target, bukan karena ekspektasinya dari awal udah benar, tapi karena si target itu menyesuaikan ekspektasi perlakuan dari si perceiver. Oke, slide selanjutnya adalah kita menjelaskan 2 tipe, yaitu ways in which perceiver act on expectation. Jadi di sini ada 2, yaitu effortless dan automatic, dan yang kedua ada effortful dan intentional. Nah, di sini pengertian dari effortless itu adalah ketika tindakan yang terjadi dengan sedikit atau tanpa usaha yang sadar. Nah, contoh sehari-harinya itu seperti ketika kita mencintai seseorang, misalnya Lala suka sama Edo. Nah, Lala ini hanya sebatas suka, dia tidak ada aksi dan hanya mencintai dalam diam. Lalu, yang kedua ada effortful dan intentional. Itu adalah ketika perceiver mengerahkan seluruh usaha untuk memenuhi ekspektasinya terhadap target. Ini contohnya seperti jika Lala menyukai Edo, dia tidak hanya menyukai saja, dia sampai rela menyewa mata-mata untuk tahu banyak hal tentang Edo. Lalu yang kedua ada ways in which target respond to perceiver action. Di sini ada 2, yaitu ada active target dan passive. Nah, aktif itu artinya target melakukan sesuatu yang berbeda dari persepsi atau sudut pandang perceiver. Nah, contohnya itu sendiri ketika Lala memberi senyuman kepada Edo, dan Edo tidak hanya membalas dengan senyuman. Edo melakukan sesuatu yang berbeda dari ekspektasi si Lala. Misalnya yang harusnya dia hanya balas senyuman, tapi Edo membalas lebih dari senyuman. Dia bertanya, apa kabar Lala, atau lebih dari apa kabar gitu. Lalu kalau yang pasif, target menyesuaikan dengan perilaku perceiver. Contohnya ketika si Lala ini tersenyum kepada Edo, maka Edo hanya membalas senyuman saja, tidak lebih dari itu. Lalu selanjutnya ada pendekatan tujuan interaksi. Di sini ada 2, yaitu assessment set dan action set. Nah, kalau assessment set ini adalah tujuan utama itu untuk membentuk kesan yang akurat tentang target. Nah, itu contoh ketika kita sedang melakukan wawancara pekerjaan, pasti kita lebih condong membicarakan tentang pengalaman yang akurat atau pengalaman yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi di sini kita menunjukkan pribadi yang lebih baik agar nantinya membentuk kesan yang akurat. Lalu yang kedua ada action set, itu tujuan utama adalah menyelesaikan tugas tertentu dengan pembentukan kesan sebagai hal yang sekunder. Ini contohnya ketika kita menolong seseorang yang kita tidak berharap dia membalas budi. Jadi secara gampangnya kita menolong orang tanpa pamrih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses motivasional dalam interaksi sosial. Dan yang pertama ada membentuk kesan yang akurat, seperti halnya ketika kita melihat teman kita membawa atau membeli suatu barang, dan kemudian kita bertanya harganya, supaya ketika kita membeli barang yang kita habis tanyakan ke teman kita sudah menyiapkan uang yang cukup dan uang yang pas untuk membelinya.
akurat dan kita mencarinya di internet. Dan kemudian yang ketiga ada implicit goals, yaitu mengikuti norma. Seperti halnya kita mengucapkan permisi saat melewati seseorang atau orang yang lebih tua dan mengucapkan salam, selamat pagi, ataupun ketika papasan dengan orang lain, menyapa tetangga di sebelah rumah kita ketika bertemu, seperti itu. Dan yang keempat, ada non-conscious goals, di mana mengurangi ancaman terhadap kepercayaan. Seperti halnya dalam ajang pencarian bakat atau seperti Indonesian Idol yang kita biasa tonton di TV-TV, kita pasti mempunyai idola supaya kita berharap dia bisa menang. Dan kemudian kita punya idola ini ternyata tidak menang. Nah, kemudian kita sebagai penggemarnya, fansnya malah merasa bahwa itu adalah kesalahan atau kecurangan dari juri yang tidak adil dalam memilih pemenang, bukan karena idola kita itu tampil buruk ataupun tidak baik pada saat itu. Dan kemudian yang kelima ada resursive goals, di mana tujuan interaksinya itu hanya untuk kepuasan dirinya sendiri. Nah, seperti ketika kita lagi kumpul sama teman-teman dan kemudian kita tiba-tiba ngejokes atau ngasih bercandaan ke circle kita, dan itu membuat suasana lebih berwarna, lebih seru, lebih happy karena jokes dari kita ini. Dan kita memberikan jokes itu ataupun bahan candaan itu bukan karena ada alasan tertentu, karena ya tanpa ada tujuan aja supaya lebih berwarna gitu aja. Dan kemudian ada functional approach untuk melihat di mana motif, tujuan dan alasan dari kita melakukan hal tersebut. Tahapan behavioral confirmation. Behavioral confirmation adalah proses psikologis di mana ekspektasi seorang terhadap individu lain atau target dapat mempengaruhi perilaku mereka, sehingga target akhirnya menyesuaikan diri dengan ekspektasi tersebut. Proses ini sering terjadi dalam interaksi sosial dan dapat memperkuat stereotip atau prasangka yang sudah ada. Yang pertama ada perceiver, memiliki ekspektasi terhadap target. Perceiver atau individu yang memiliki ekspektasi membentuk gambaran atau asumsi awal tentang target berdasarkan pengalaman, stereotip, atau informasi sebelumnya. Contohnya, seorang guru menganggap bahwa seorang murid pendiam kurang cerdas dibandingkan murid yang aktif berbicara di kelas. Yang kedua ada perceiver, memperlakukan target sesuai dengan ekspektasinya. Karena sudah memiliki ekspektasi tertentu, perceiver berinteraksi dengan target dengan cara yang mendukung asumsi awalnya. Contohnya, tadi seorang guru lebih sering memberikan pertanyaan kepada murid yang aktif, sementara murid yang pendiam jarang diajak berdiskusi. Yang ketiga ada target, menyesuaikan diri dengan ekspektasi perceiver. Karena diperlakukan sesuai ekspektasi, target mulai bertindak atau berperilaku sesuai dengan gambaran yang diberikan perceiver. Contohnya, murid pendiam semakin pasif dan tidak percaya diri karena merasa tidak diberi kesempatan berbicara oleh seorang guru. Yang keempat ada perceiver, menafsirkan respon target sebagai bukti bahwa ekspektasinya benar. Perceiver melihat bahwa perilaku target sesuai dengan ekspektasi awalnya, sehingga memperkuat keyakinannya bahwa asumsi tersebut adalah benar. Contohnya, seorang guru semakin yakin bahwa murid pendiam memang kurang cerdas, padahal perilakunya sendiri yang membuat murid tersebut menjadi pasif. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan teman-teman saya sebelumnya, yaitu penelitian mengenai ekspektasi dalam interaksi sosial menunjukkan bahwa ekspektasi dapat mempengaruhi perilaku individu tanpa disadari. Sebelum kita berinteraksi dengan individu lain, kita terlebih dahulu berekspektasi dalam pikiran kita tentang individu tersebut. Namun, setelah kita berinteraksi dengan individu lain, maka ekspektasi yang muncul dalam pikiran kita bisa saja berubah atau berbeda dengan
kejadian setelah kita berinteraksi dengan individu tersebut. Kemudian, baik pengamat maupun target sama-sama berperan penting dalam proses ini. Proses ini itu dipengaruhi oleh motivasi dan struktur sosial. Kemudian, penelitian mendatang dapat berfokus pada upaya meminimalkan dampak negatif dari ekspektasi yang keliru, serta meningkatkan ketepatan ekspektasi dalam interaksi sosial. Jadi, setelah kita melakukan penelitian lebih dalam, itu dapat meminimalkan dampak negatif dari ekspektasi kita yang telah kita buat dalam otak kita, sehingga ekspektasi yang ada dalam interaksi sosial itu akan berjalan dengan lebih lancar. Oke, jadi sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.